Izin record ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kalimat. Nggih. Apakah di layar sudah terlihat? Sudah, Sudah Bu. lihat ya. Sebentar. Oke. Nah, eh, kita akan membedah mengenai kalimat efektif ya, seluk-beluk kalimat efektif. Sebentar, saya inikan dulu. Eh, Oke, saya share kembali. Nah, ini ya, ketika kita sudah mempelajari ejaan, kemudian pembentukan kata ya, yang mana kata dasar, kata berimbuhan, kemudian juga kelompok kata. Nah, otomatis itu akan naik tingkat ya. Jadi bahasa itu ada tingkatannya dari eh, apa huruf-huruf begitu ya, yang membentuk morfem-morfem. Kemudian juga ada kata ya, istilahnya morfologi, kemudian ejaan kemarin ya. Setelah itu satuan yang tertinggi adalah wacana atau paragraf. Nggih. Kumpulan dari beberapa paragraf adalah tertingginya wacana. Ya, jadi sebelum sampai pada wacana, nah kita harus membedah yang namanya kalimat. Ya, kalimat efektif. Oke. Nah ini ada studi kasus. Masih ada yang ingat tidak studi kasus kita? Nah ini RI sudah umur keberapa sekarang? Sugiarta, tahu nggak? Republik Indonesia sudah 80, berumur 80 ya. 80. Oke, oke, ini studi kasusnya kita pakai 75. Tidak apa-apa nanti kalau diganti dengan 80 ya. Nah, ini adalah tiga bentukan kalimat yang sering digunakan dalam jajaran kepemerintahan, kemudian instansi, kampus juga ya, banyak yang masih menggunakan kalimat-kalimat ini untuk merayakan ulang tahun Republik Indonesia. Nah, ada yang masih ingat kenapa tiga kalimat ini menjadi salah atau tidak berlogika, begitu? Kesalahan logika ya, salah nalar. Ada yang masih ingat? Di pertemuan pertama saya pernah menyinggung ini. HUT RI ke-75 atau HUT RI ke-80 begitu ya. Dirgahayu RI ke-80, Dirgahayu HUT RI. Ini tiga bentuk kalimat. Nah, ada yang mau mengkritisi? Silahkan. Apanya yang salah? Ini logika berpikir ya. Jadi teman-teman kalau bisa menemukan ini artinya logika teman-teman itu jalan ya. Logikanya waras. Kan banyak orang-orang tidak waras hari ini ya yang berkeliaran di kehidupan nyata. Silakan teman-teman coba dianalisis kenapa ini salah. Padahal ini kan sering sekali ya, sering terdengar, terbaca begitu di ranah publik. Ayo siapa Krisna mau menjawab? Bu, mungkin Ya, Bulan. RI RI-nya itu diganti Republik Indonesia, jangan disingkat tuh. Nggak apa-apa menyingkat ya. Nggak apa-apa. Tidak ada yang salah. RI, NKRI. Nah, itu nggak apa-apa menyingkat ya. Walaupun di Hmm. ranah formal, di ranah non formal, itu tidak apa-apa. Oke, menyingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asalkan tulisannya atau hurufnya itu semua kapital ya. Nah, oke. Gitu. Tidak ada yang ingat ya. Nah, kenapa ini menjadi salah? HUT RI ke-75. Nah, di sini yang bertambah itu adalah ulang tahun kan, hari ulang tahunnya. Nah, kalau Ya, seperti ini penulisannya, jadi RI itu ada RI 1, RI 2, RI ketiga, RI keempat, sampai RI ke-80 gitu, atau RI ke-75 gitu ya. Jadi yang benar itu adalah HUT ke-75 Republik Indonesia ya. Jadi yang bertambah itu adalah hari ulang tahun, bukan Republik Indonesia. Republik Indonesia yang kita cintai itu hanya ada satu dan satu-satunya ya. Sama juga dengan misalnya Sugiarta nih nanti punya pacar gitu ya. Selamat hari jadi ketiga, selamat hari jadi Sonia yang ketiga gitu. Nah, ada dong Sonia yang pertama dan Sonia yang kedua. Ya, hati-hati ya. Nah, ini bisa bermain kata itu bisa menyembunyikan maksud gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Jadi, maksud itu bisa tersembunyi dari lewat kata yang kita ucapkan gitu ya. Tapi jangan coba-coba menggunakan ini ya. Misalnya nanti bulan gitu.
Selamat hari jadi Wulan yang ketiga. Nah, Wulan udah ini ya menggunakan rasa bahasanya gitu. Wah, ada yang keliru nih. Gimana maksudnya? Selamat hari jadi ketiga ya Wulan. Nah, itu baru jelas ya. Jadi tidak ada Wulan pertama, Wulan kedua gitu. Hanya ada Wulan satu dan satu-satunya. Oke? Bisa dipahami cacat logika ini ya? Jadi harus digunakan HUT ke-75 Republik Indonesia ya. Sama dengan Dirgahayu RI ke-75 ya. Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Nah, dengan kalimat yang ketiga bagaimana, Bu? Nah, Dirgahayu dan HUT itu adalah kata mubazir ya. Jadi pilih salah satu. Karena dari kata Dirgahayu itu sudah mengandung selamat ulang tahun ya. Kalau tidak percaya kita cek KBBI ya. Nah, ini ya, Dirgahayu itu artinya berumur panjang ya. Artinya kalau misalnya selamat hari ulang tahun Dirgahayu, nah itu mubazir sekali ya. Jadi pilih salah satu. Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia atau Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia gitu ya. Nah, ini silahkan Anda cermati. Jadi di kolom merah ya, itu salah. Di kolom hijau itu benar ya. Jadi bukan berarti merah itu selalu berani gitu ya. Berani tetapi benar itu lebih bagus ya. Nah, ini yang benar itu adalah Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi ini jangan sampai Anda mengulangi ini lagi gitu ya. Jadi jika si Wulan, Sugi, Krisna ini menjadi wakil BEM, atau humasnya universitas gitu. Kalau ada yang masih menggunakan ini, tolong dikritisi ya, supaya tidak malu kita ya nak ya. Jadi orang-orang tuh udah ramai belajar logika yang benar karena bahasa itu menunjukkan kita sistematika berpikir kita ya nak ya. Jadi semakin bagus tertata bahasamu, maka otomatis pemikiranmu itu ini ya semakin apik gitu ya. Sebaliknya juga carut marut penulisan juga merefleksikan apa yang ada di kepala mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ada yang gabut gitu pasti tulisannya juga gabut ya nah ya. Mahasiswa yang mungkin lagi pencarian jati diri juga tulisannya juga seperti itu ya nah ya. Jadi Anda harus belajar pengalaman menulis begitu ya. Nah, sekali lagi kalau pakai ChatGPT kan gampang, Bu. Ya, ChatGPT itu saya tidak mau mencerabut Anda dari teknologi, gunakan ChatGPT itu untuk brainstorming ya, bukan menggantikan Anda seutuhnya. Kalau Anda menggunakan ChatGPT, ChatGPT aja masih logika berpikirnya bagus ya, Nak ya. Coba nanti cari di ChatGPT analisis gitu ya. Kenapa Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 itu salah? Nah, coba Ulan coba deh cari di ChatGPT. Kenapa? Apa jawabannya? Pasti benar dia. Coba cari. Sugi juga, Krisna, ayo coba cari di ChatGPT. Analisislah kenapa Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 itu salah dari segi bahasa atau logika berpikir. Apa jawaban ChatGPT? Nah, jangan sampai ChatGPT lebih pintar dari Anda. Dirgahayu apa tadi, Bu? Dirgahayu. Nah, ini saya ulang. Kenapa penulisan HUT RI ke-75 itu salah atau ke-80 itu salah? Coba, apa Oh, yang coba saya juga cari gitu ya. Lambat Anda. Siapa yang sudah menemukan? Sudah ditemukan? Nah, kalau Anda tidak menemukan berarti promptnya Anda salah memasukkan. Nah, ini sudah coba saya bagi ya. Jadi ChatGPT lebih pintar dari Anda, tapi analisisnya ini banget ya. Keren banget. Sebentar. Ulan sudah menemukan belum? Atau nggak tahu nih pakai prompt apa gitu? Kan sudah saya kasih tahu ya. Belum, Ininya. Bu. Belum Ininya ya? masuk Google. Sebentar, sebentar.
Oke, coba saya berikan ya. Nih, jadi ChatGPT-nya lebih pintar dari Anda. Nah, ini ya. Ini promnya ya. Mengapa tulisan selamat ulang tahun RI ke-80 salah? Berikan analisisnya. Nah, kalimat selamat ulang tahun RI ke-80 dianggap salah secara kaidah kebahasaan. Nah, meskipun dia sudah tahu ya kalau Indonesia itu begal banget gitu ya. Dalam bahasa sudah dikasih tahu yang benar-benar tapi salah gitu ya. Nah, frasa selamat ulang tahun. Ini oke, jadi pembenarannya adalah mana pembenarannya tadi saya lihat. Oh, mana dia? Sebentar. Nah, ini ya. Jadi yang bentuk kalimat yang benar dan baku, selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia atau Dirgahayu Republik Indonesia. Ah, ini juga salah dia ya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Nah, kurang pintar ini Cak GPT-nya. Di saya kelihatan cuma atasnya aja, Bu. Oh, atasnya aja. Ya, berarti Ya. Cak GPT-mu masih agak-agak ya. Nah, ini ya. Jadi yang membedakan manusia dengan ChatGPT. Nah, ini selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ya, ini sudah benar ya. Tetapi alternatifnya dia salah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Nah, kalau Anda menggunakan rasa bahasa, rasa karsa manusia, kita bisa menebak gitu ya. Kalau ChatGPT memang bagus analisisnya, tapi masih kurang konsisten. Nggih? Nah, jadi seperti ini. Ya, bentuk yang sesuai adalah selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ya, yang ini salah. Oke, jadi kalau kita udah punya pengetahuan atau kita punya logika kebahasaan, jadi kita bisa eh, menganalisis ya yang mana benar, yang mana salah. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami nak ya? Oke. Iya, Ya, Bu. Bu. Nah, ini kita akan berbincang mengenai teori ya. Nah, ini sebenarnya kalau Anda berselancar di media sosial, nggih, Anda sering menemukan apa itu kalimat efektif ya. Tetapi para ahli yang saya baca ini yang mendekati secara sederhana definisinya adalah dari Pak Wisnu Sasangka ya, bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu menciptakan kesepahaman isi atau maksud si penerima persis seperti apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Ya, jadi seperti ini sederhananya. Yang sederhana saya sederhanakan lagi gitu ya. Jadi kalau saya ngomong A ke Wulan gitu ya, diterima A juga gitu, bukan B apalagi Z gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan namanya gibah kalau sudah Z ya. Jadi tidak efektif gitu ya. Karena kalau kita lempar bola atau benda-benda fisik gitu ya, Nak ya. Saya melempar ke Sugiarta bola, maka yang ditangkap oleh Sugiarta itu adalah bola gitu ya. Beda kalau dia dengan bahasa atau kata atau kalimat gitu ya. Yang saya lempar kalimat justru yang sampai pada Sugiarta mungkin wacana ya. Karena tidak berwujud gitu ya. Jadi dia bisa dilebihkan, bisa dikurangkan gitu ya, bisa dipadu-padankan makna yang ingin disampaikan gitu. Oke, jadi ingat efektif itu adalah apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh lawan tutur gitu ya. Nah, ini ciri-ciri kalimat efektif. Nanti saya bagikan salindianya ya. Itu ada 9 karena Anda bukan di jurusan kebahasaan. Jadi perlu memahami kesatuan gagasan, kepararelan, kehematan, kelogisan, kecermatan, dan ketepatan. Oke. Jadi kesatuan gagasan itu apa sih, Bu? Nah, satu paragraf itu mengandung satu ide pokok, ya. Jadi tidak ada satu paragraf itu mengandung dua, ya. Boleh paragrafnya campuran, tetapi dia bukan dua ide pokok ya, tapi hanya menegaskan di akhir gitu ya. Di awal sudah disampaikan ide pokoknya, tapi ditegaskan kembali di akhir. Oke, jadi satu paragraf itu hanya mengandung satu ide pokok ya. Paralel itu artinya imbuhannya atau yang Anda gunakan itu adalah konsisten gitu. Misalnya Anda ingin menggunakan predikat me, jadi semuanya me gitu ya. Saya ingin membeli, saya ingin menanam, saya ingin menjual, nah seperti itu ya. Bukan saya ingin membeli, saya ingin dijual, saya ingin ditanam, nah itu berbeda maknanya ya. Jadi tidak boleh. Oke. Atau Anda mau
membuat spanduk misalnya di sini dijual bakso Batagor Batako. Nah, ini nggak paralel ya. Jadi orang itu akan, hah, Batako apa? Mungkin ya kalau misalnya di teknik marketing boleh gitu ya. Kan orang-orang jadinya berpikir Batako itu apa? Nama makanan apa gitu ya. Padahal Batako mungkin akronim dari Batagor dengan tahu goreng gitu misalnya ya. Nah, itu kan boleh-boleh aja tapi diisi tanda petik gitu ya. Atau strategi marketing yang lain. Tetapi kalau Anda ingin jualan di toko gitu, ada toko bangunannya, ada toko makanannya. Nah, ini jelaskan dengan efektif ya supaya orang-orang tidak berpikir yang aneh-aneh gitu. Oke. Kemudian contoh kehematan itu ada hemat ya, hemat pangkal kaya. Nah, ini juga berlaku di kalimat ya. Semakin Anda lihai dalam menentukan diksi, maka kalimat Anda akan semakin baik ya. Misalnya nih, dalam lirik lagunya The Massive ya, itu kan ada demi untuk dirimu. Nah, demi dan untuk itu adalah dua kata yang bisa saling menggantikan gitu ya. Jadi ketika hadir dalam syair lagu itu, jadi dia mubazir, nggih, demi untuk. Tetapi ada yang namanya di lagu khusus untuk karya sastra, puisi, itu ada namanya lisensia poetika ya. Jadi kaidah itu tidak berlaku dalam karya sastra ataupun puisi lagu. Tetapi menurut saya kalau orang cerdas membuat lirik, cerdas membuat puisi, pasti dia tetap memperhitungkan eh, keindahan bahasa, juga kebenaran bahasa. Ya, berarti demi untuk dari The Massive kurang ini dong Bu, kurang ada literasinya. Iya, karena salah satunya bisa menggantikan gitu ya. Demi dirimu atau untuk dirimu gitu. Izin bertanya, berarti demi dan untuk itu termasuk ke kata pemborosan. Betul ya. Jadi boleh pilih salah satu ya. Misalnya nih ada yang gombal sama Wulan. Wulan demi untuk dirimu gitu. Wah, udah nggak usah direspon ya Wulan ya. Berarti dia mubazir, gombalnya minta ampun gitu. Jadi kalau orang gombal kan ke belakangnya dia bisa kehabisan kata gitu. Ke belakangnya bisa kehabisan cinta gitu ya. Jadi pilihlah orang yang benar-benar mengungkapkan itu dengan bahasa yang lugas, bahasa yang tidak mubazir. Jadi itu akan membuat ciri individu itu konsisten gitu loh Wulan ya. Jadi demi dirimu atau untuk dirimu. Nah kalau yang kayak gitu udah dipertahankan ya. Ya, ya jelas ya bahasa itu mempengaruhi sekali hubungan gitu ya. Wulan kan nggak seneng sama orang yang meletup-meletup dalam bahasa ya dalam arti gombalnya luar biasa gitu. Kan nggak seneng ya, pasti punya sensitivitas. Aduh, cowok ini kayak gini gitu ya. Ya nggak? Ya. Atau Wulan seneng digombalin? Enggak. Nggak seneng ya. Ya, kan ada Lebay. orang, ya ada orang yang memang love language-nya itu kan kata-kata gitu ya. Saya juga orang love language saya kata-kata, tetapi tidak yang gombal gitu ya, yang realistis ya. Jadi kalau buat puisi ya realistis aja, tidak yang gombal ya. Kita bisa tahu kok takarannya karena kita punya sensitivitas sebagai manusia gitu ya. Oke, kelogisan seperti yang tadi ya, HUT RI. Nah, kecermatan juga berpaut dengan kelogisan. Ketepatan di sini artinya ada subjek, predikat, objek dalam tataran tulis ya. Tetapi kalau dalam tataran lisan atau ketika dia bicara, nah itu jeda, situasi, situasional itu juga harus mendukung pembicaraan sehingga maksudnya itu bisa terjalin secara efektif. Oke? Oke. Saya banyak punya contoh. Nah, nanti mungkin kita ini kan ya, kita berikan di pertemuan lain ya, atau saya nanti sampaikan dalam YouTube ya. Nah, ini penyebab ketidakefektifan kalimat ada beberapa ya. Kontaminasi atau kerancuan seperti tadi ya, tidak jelas subjek predikatnya. Kemudian ada ambiguitas, ini artinya bermakna ganda ya. Bermakna ganda itu boleh kok kalau untuk satir ya seperti tadi. Selamat hari jadi selamat hari jadi Sonia yang ketiga. Nah, kalau misalnya Sugiarta itu menyampaikan ingin bermaksud selingkuh gitu ya, boleh itu digunakan. Tetapi kan kalau saya jadi Sonia itu berpikir gitu ya, ini Sonia
ketiga, berarti saya ada Sonia 1 dan 2 dong. Saya jadi Sonia yang ketiga. Nah, itu sudah berpikir ya. Nah, kalau ambiguitas ini akan mengaburkan makna ya, jadi bermakna ganda. Nah, inti kalimat tidak ada seperti tadi ya, satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok, sama juga ketika berbicara, kita harus sistematis gitu ya. Sebelum melangkah ke ide yang lain, kita harus selesaikan ide yang pertama dulu ya. Kesalahan bentuk, tadi paralel dan tidaknya. Nah, penggunaan tanda baca yang tidak tepat, nah nanti saya contohkan ya. Kemudian ada pleonasme dan kesalahan logika atau nalar ya. Nah, ini contoh penggunaan tanda baca dalam tataran tulis ya. Menurut kabar burung Pak Ketut sakit. Nah, kita kalau membubuhkan tanda koma gitu ya atau jeda dalam tataran lisan, nah itu berbeda sekali gitu. Contoh yang satu. Menurut kabar, koma, burung Pak Ketut sakit. Nah, ini artinya burung peliharaan ya, bukan burung yang lain ya. Jadi menurut kabar burung Pak Ketut sakit. Nah ini artinya burung peliharaan Pak Ketut sakit. Nah kalau kita bubuhkan koma di tempat yang lain atau jeda pada tataran lisan. Menurut kabar burung Pak Ketut sakit. Nah ini berbeda maknanya ya. Kabar burung itu artinya konotasi ya. Kabar yang belum tentu atau belum benar kejelasannya ya gitu ya, belum belum tentu salah, belum tentu benar, atau masih simpang siur. Nah, itu ya. Jadi, menurut kabar burung Pak Ketut sakit. Nah, di sini Pak Ketut yang sakit informasinya, ya, maknanya. Nah, yang ketiga, menurut kabar burung Pak Ketut sakit. Nah, ini ketutnya yang sakit. Nah, jadi satu kalimat ini saja ketika kita meletakkan koma yang berbeda, maknanya sudah beda banget gitu. Nah, di sini hati-hati. Inilah salah satu contoh kalimat efektif dengan penggunaan tanda baca yang tepat untuk menyampaikan maksud yang tepat, ya. Jangan sampai ketika Anda menyatakan makna yang kedua, menurut kabar burung Pak Ketut sakit. Jadi Anda pakai yang nomor satu, menurut kabar burung Pak Ketut sakit. Nah, ini sudah beda. Burung yang mana gitu ya. Nanti jadinya lain-lain gitu maknanya. Nggih, jadi jeda dalam kalimat langsung atau tuturan gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Sama seperti misalnya ini ya, enggak harus kamu gitu. Misalnya Wulan bilang sama pacarnya, enggak harus kamu. Tapi beda lagi penekanannya, enggak harus kamu gitu ya. Nah, itu udah beda ya. Yang pertama harus dia gitu ya. Yang kedua adalah enggak harus kamu kok gitu. Ya, jadi beda sekali. Enggak harus kamu. Enggak harus kamu. Nah, itu beda ya. Kan bahasa chat itu katanya memiliki intonasi gitu ya. Kalau saya itu sama teman-teman, kalau chat di WA dengan caps lock semua, huruf besar semua, kenapa Uci gitu ya? Loh, kenapa? Padahal saya di laptop gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu berbeda. Nggih. Baik teman-teman, hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa dipahami dengan baik ya. Semoga dimengerti. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalimat efektif ya, dengan beberapa ciri yang sudah saya sebutkan. Wulan, ada pertanyaan? Bu, izin, kan ini udah mau UTS ya. Untuk UTS-nya gimana? UTS-nya saya ambil nilainya dari postingan ya, UTS dari presentasi kemarin ya. Nah, untuk nanti di UAS kalian ada project lain yang mungkin nanti dalam tataran kalimat dan wacana. Nggih, kalau kemarin kan ejaan, kata gitu ya. Nggih, nanti ada lagi ya. Nanti saya berikan ininya ya, medianya supaya Anda bisa memahami UAS-nya. Nggih. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak, saya akhiri. Nggih. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Semoga dengan satu materi ini Anda bisa dapat inspirasi untuk memposting atau mengunggah postingan ya. Salah satu kabar kebahasaan hari ini ya. Terima kasih dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Terima Santi. kasih.